Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattahi alim wa bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratil hamim malaikatil muqarrabin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk ke level kedua ya. Ya, masuk level kedua, insya Allah dalam 8 pertemuan. Nanti setelah ini kita masuk sorof 2 level. Nanti setelah itu nahu lagi 2 level. Nah setelah itu sorof, nampaknya sorof ya. Nah, setelah itu selesai insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua istiqomah ya, baik yang mengajarnya ataupun yang belajarnya. Ini dari 100 peserta sudah setengahnya nih, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, tapi mudah-mudahan istiqomah semuanya. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan ya. Kita sudah membahas tentang isim dilihat dari aspek i'rabnya. Ya, dari aspek perubahan akhirnya. Nah, dia itu ada yang mu'rab, ada yang berubah akhirnya, ada yang mabni. Nah, yang mu'rab itu ada berapa di kelas kita ini yang sudah kita pelajari? Ada 5. Ada 5. Isim mufrad, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, jama' taksir. Yang mabni ada berapa di Al-Munir ini? Al-Munir 1 kemarin. 1 aja. 1 ya. Apa itu? Yang 1 itu? Apa yang 1 itu? Seingat? Domir. Isim domir. Isim domir, kata ganti. Kata ganti itu mabni, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan i'rab gitu maksudnya. Dia ditulis apa adanya. Nah, dia itu sudah template lah, kita sudah ada polanya, tinggal kita jiplak aja gitu. Seperti itu. Itu sudah selesai tuh di Al-Munir 1 sampai di situ. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim dari aspek yang lain. Jadi al-qismah itu pembagian itu kan harus ada aspek pembaginya. Itu harus ada wujuhnya gitu, aspek pembaginya itu apa. Manusia misalnya bisa dibagi kalau dari aspek apanya, misalnya usia, ya gitu kan? Ada yang balita, ada yang anak-anak, remaja, dewasa, gitu kan? Kemudian masa keemasan, katakan begitu. Nah itu dilihat dari aspek usia. Bisa juga dilihat dari aspek misalnya strata pendidikan. Ada yang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, ada yang perguruan tinggi, gitu kan? Bisa juga dilihat dari aspek strata ekonomi, ada yang penghasilan bawah, kisaran sekian sampai sekian, penghasilan menengah, dan seterusnya. Jadi bisa ada satu objek manusia, itu kita bisa lihat dari banyak aspek, dibagi sekian dari aspek apa, dibagi sekian dari aspek apa, gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga isim dilihat dari aspek yang lain. Tidak hanya dilihat dari aspek perubahan akhir katanya, tapi dilihat dari aspek makna secara umum dan khususnya. Ada isim yang memiliki makna spesifik, merujuk ke objek tertentu. Ada maknanya itu umum, mencakup semuanya. Itu nanti akan dibahas. Nah, yang umum dan khusus ini nanti dibagi 2. Dari aspek ini, isim dibagi 2. Ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Gitu, isim ma'rifat, isim nakiroh.
Kemudian juga isim dibagi dari aspek gendernya, gitu. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Jadi kita melihat isim dari 3 aspek, gitu. Aspek i'rabnya, aspek umum dan khususnya, kemudian dari aspek gender. Sekarang kalau yang i'rab itu udah selesai kan, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sekarang kita masuk ke yang kedua ini, dari sisi umum dan khususnya. Kita lihat sini. Nah, isim ada ma'rifat, ada nakir. Ini dilihat dari sisi umum dan khususnya. Isim nakirah ya, atau dalam bahasa Arabnya an-nakiratu. Nakirah. Nah, isim nakirah ya, adalah isim yang mencakup kepada semua jenisnya tanpa kecuali. Misalnya kalau kita mengatakan masjidun, sebuah masjid, itu bisa masuk masjid mana saja. Misalnya, yusolli Zaidun fi masjidin. Zaid sholat di sebuah masjid. Itu kemungkinannya itu bisa banyak sekali. Mungkin sholatnya di Masjidil Haram, mungkin sholatnya di Masjidil Nabawi, mungkin sholatnya di Masjid Istiqlal, macam-macam gitu. Atau di Masjidil Aqsa, macam-macam. Jadi mengandung banyak kemungkinan, setiap yang layak dikatakan masjid ya mungkin di situ. Karena masjid itu sifatnya umum, nakirah, mencakup tempat manapun yang dikatakan masjid. Itu namanya nakirah, umum, gitu. Tidak spesifik gitu. Nah, sedangkan kalau marifat itu spesifik, dia itu khusus. Jadi kalimah yang menunjukkan kepada satu perkara yang tertentu, yang spesifik. Tidak mencakup kepada yang lain. Nah, misalnya kita mengatakan al-masjidu, masjid itu, ada alnya. Masjid itu artinya masjid yang dalam pikiran pembicara, masjid itu sudah terbayang. Yang dimaksud itu masjid mana. Ini tidak semua masjid, tapi masjid tertentu saja. Nah, gitu. Bisa difahami ma'rifat dan nakirah. Bisa. Insyaallah mafhumnya. Nah, ya, yang di perjalanan ya mudah-mudahan dilancarkan, yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Nah, sekarang kita akan bahas secara lebih detail masalah ma'rifat. Jadi isim yang ma'rifat, isim yang merujuk kepada objek yang spesifik itu ma'rifat. Kalau nakiroh umum gitu. Nah, sekarang mau bahas ma'rifat dulu. Apa itu isim yang ma'rifat? Isim yang ma'rifat ada beberapa kategori. Apa saja? Yang pertama isim domir, kata ganti. Nah, semua kata ganti itu spesifik, ma'rifat gitu. Jadi si pembicara dia tahu maksud dari ketika menyebutkan kata ganti. Misalnya ketika saya mengatakan kepada eh, anak saya Jauhar, dia itu kemana? Kata Jauhar, dia siapa Bi? Ya, itu saya harus memastikan dia itu spesifik. Itu teman kamu, Fatih. Nah, begitu. Jadi spesifik. Tidak mungkin saya mengatakan, Jauhar dia kemana? Dia siapa Abi? Dia aja lah terserah. Pokoknya dia, nggak bisa. Gitu. Jadi isim domir semuanya itu harus merujuk kepada satu sosok yang pasti. Makanya di Quran, kalau kita menemukan isim domir, kita harus tahu ini maksudnya siapa. Tuh, ya kan? Misalnya sawaun alaihim, oh him mereka, siapa nih mereka yang dimaksud di ayat ini? Gitu. Misalnya gitu, la ilaha illa anta, anta itu siapa di sini? Gitu. Jadi selalu kata ganti itu merujuk kepada objek yang, kepada sosok yang spesifik gitu. Itu namanya isim dhamir.
Berarti isim domir itu ma'rifat gitu. Yang kedua isim alam. Isim alam itu identitas. Entah itu kita memberikan identitas kepada orang, nama orang, atau nama daerah, atau nama binatang, atau nama bulan dalam setahun, atau nama benda langit misalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu seperti itu ya. Gitu. Ya, misalnya nama orang, kita menyebut kata Zaid. Nah, itu ma'rifat, spesifik. Muhammad itu ma'rifat. Gitu. Ali gitu, itu ma'rifat. Nah, nama binatang. Misalnya kita punya kucing kasih nama Pusi. Pusi gitu. Kita punya kucing kasih nama karena warnanya putih kita bilang Abyad dan seterusnya. Nah, itu nama daerah. Ya, Dimashq, Mesir, misalnya Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Nama bulan Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban dan seterusnya. Nama macam-macam ya. Gitu. Bisa difahami ikhwan-ikhwan sampai di sini. Ada dua kategori isim yang ma'rifat. Isim domir, kata ganti, isim alam, nama atau identitas. Entah itu nama orang, nama binatang, nama daerah, dan nama yang lain. Ada pertanyaan? Oke, Pak Ustadz, Mhm, yang tadi yang makrifat yang contohnya al-masjidu, mhm. itu kan belum ada masjid apa gitu, tapi eh, udah ditentukan bahwa itu makrifat gitu. Iya, Tapi jadi belum tidak ada sambungannya masjid apa gitu. tidak. Dengan Tidak. adanya al, Oh, memberikan isyarat bahwa dalam pikiran pembicara, masjid yang dia maksudkan itu masjid tertentu. jadi tidak La- usah ada sambungannya juga gitu dengan cirinya al aja, alif lam gitu. Sesuai kebutuhan. Umpamanya si lawan bicara ini dalam pikiran pembicara masjidnya sudah tertentu, tapi pembicara belum tahu. Nah, boleh pembicara bertanya, ayo masjidin huwa, masjid mana itu? Nah, lalu pembicara mengeluarkan maksudnya, Masjid An-Nur, gitu. Oh, Paham? iya, iya, iya. Cukup, Jadi Ustaz. dalam pikiran pembicara sudah ada ininya, gambarannya masjid yang dimaksud, walaupun tidak disebutkan masjid apa. Dengan adanya al, nah kita sebagai lawan bicara tahu, oh si pembicara ini memaksudkan masjid tertentu tuh. Cuma dia belum bilang masjid apa. Nah, baru kita tanya kalau kita pengen tahu. Atau memang sama-sama sudah tahu, sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Itu masjid apa? Seperti itu. Iya, syukron Pak Ustadz. Afwan, afwan. Ada lagi tambahan? Tuh, yang kedua isim domir, isim alam, marifat nih, kata ganti, nama. Yang ketiga isim yang diberikan al, yang tadi contohnya. Al-kitabu. Ya, kitab itu. Ya, gitu. Isim diberikan al. Nah, gitu. Al-kitabu berarti kitab itu, kitab yang spesifik itu sudah dalam pikiran pembicara sudah dimaksudkan kitabnya yang mana. Tiga tuh, ada isim domir, ada isim alam, ada isim yang diberikan al. Saya mau ngasih contoh ke ikhwan. Sekarang ikhwan dan akhwat coba mengidentifikasi apakah ini ma'rifat atau nakiroh. Ya, kalau ma'rifat itu khusus, nakiroh itu umum. Ya, ma'rifat itu spesifik, nakiroh itu masih umum cakupannya. Misalnya saya mengatakan, saya mengatakan anak, afwan, belum diharapkan. Saya mengatakan anak. Ma'rifat nakiroh? Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifat. Ma'rifat. Kategori apa? Sim domir. Domir. Isim domir. Nah, kalau
saya mengatakan anak, ya tentu sudah tidak ke siapa-siapa lagi, tapi maksudnya adalah saya sendiri, spesifik, gitu. Nah, misalnya baitun, marifat nakirah. Nakir. Nakirah masih umum, bukan isim domir, bukan nama daerah, bukan nama orang, tidak ada al. Nah, berarti nakirah umum, sebuah rumah, gitu. Kalau kita pengen marifat, kasih al baitu, rumah itu. Kasih al supaya marifat, al baitu, rumah itu. Nah, nanti kita gabung dengan materi yang sebelumnya ya. Kita jelaskan i'rabnya, nah nanti ini kita masukkan. Nah, contoh lagi misalnya eh, jannah, jannatun, jannatu. Marifat nakirah. Nakirah. Bisa marifat kalau apa? Alif Ada lam. Kalau Alif ada alif lam. lam. Al jannatu. Bisa juga marifat kalau apa? Kalau mudhof. Tidak, kita belum masuk situ. Ada Kalau isim domir. tidak, kalau ini nama orang, ya Oh, kan? isim alam ya. Isim alam. Misalnya saya punya teman namanya Nur Jannah, atau misalnya dia panggil Jannah, Jannah, kan? Oh, dia ma'rifat karena sudah jadi nama orang, gitu. Nah, tapi jadi ada ini nakirah, Jannah, nakirah. Tapi kalau dijadikan nama orang ma'rifat. Dikasih al juga ma'rifat. Gitu. Kalau dijadikan nama orang berarti ma'rifat karena dia isim alam. Dikasih al ma'rifat ya karena ada al. Gitu. Mafhum ya? Nah, itu ma'rifat. Ada isim domir, ada isim alam, ya, nama orang, nama binatang, nama daerah. Ada isim yang dikasih al. Nah, yang keempat, kita sudah pernah belajar mudhof dan mudhof ilaih ya. Isim yang digabungkan. Kata gabungan, idofah itu. Dia dijadikan mudhof. Isim tersebut, sementara mudhof ilaihnya adalah isim yang ma'rifat. Contoh begini. Ini kategori terakhir dari isim ma'rifat. Oke, misalnya saya mengatakan kitabu, ma'rifat nakirah. Nakirah. Nakirah, dia bukan kata ganti, bukan domir. Dia bukan isim alam, bukan nama orang, bukan nama daerah, ya kan? Bukan nama tempat dan nama binatang, bukan. Dia juga tidak ada alnya. Nakirah. Nah, lalu saya jadikan dia mudhof. Berarti kalau mudhof harus ada apa? Domir. Kitabu. Ilaih. Harus ada mudhof ilaih. Ya kan? Kalau ada mudhof, pasangannya mudhof ilaih. Saya kasih mudhof ilaih. Kitabu Zaidin. Kitabnya si Zaid. Sekarang Zaid ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Kenapa? Isim alam. Kategori isim Isim alam, alam. nama orang. Betul. Nah, kitabu jadi terbawa ma'rifat karena dia jadi mudhofnya. Kan satu rangkaian. Nah, kitabu itu jadi terbawa ma'rifat. Gitu. Terbawa ma'rifat. Jadi karena ketemu Zaid, nah jadi ma'rifat. Nah, gitu. Jadi kategori ma'rifatnya apa kitabu ini? Adalah kategori isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Ini kan isim ma'rifat nih Zaid. Nah, maka jadi terbawa ma'rifat. Mafhum? Nah, sekarang ghurfatu kamar atau masalan hammamu toilet ma'rifat nakirah. Nakirah. Bukan isim domir, tidak ada alif lam, bukan isim alam, bukan nama orang. Ya.
Kecuali kalau nama orang ya ma'rifat ya. Kadang-kadang kan Tapi kayaknya nggak mungkin, Ustaz. nggak mungkin ya. Toilet nama orang. Mungkin saja misalnya orang kasih nama seenaknya gitu ya, dia nggak tahu artinya apa, dia kasih nama. Kalau bahasa Arab Nah, gitu. Yang padahal bahasa penting Arab, Arab lah ya. penting Arab lah gitu. Nah, itu jadi ma'rifat gitu. Seperti itu gitu. Saya punya teman namanya Nutfatun. Tahu Nutfah? Air mani. Itu dijadikan nama orang. Asalnya nakirah, tapi setelah jadi nama orang ma'rifat. Karena dia nama orang. Gitu. Nah, gitu ya. Artinya kadang-kadang orang itu ngasih nama tidak dipikir dulu apa maknanya gitu. Tapi kembali ke sini, kita bukan melihat hammam sebagai sebuah nama, tapi sebagai makna keseharian. Sebuah kata yang artinya toilet. Dia nakirah. Oke. Saya kasih mudhof ilaih. Hammamu rajulin. Toilet laki-laki. Rajulin marifat nakirah. Makrifat. Kalau Nakirah. marifat kategori apa? Nakirah. Kenapa nakirah? Tidak ada alif lam, tidak domir, tidak isim alam juga kayaknya, Pak Ustaz. Betul, betul. Nakirah. Berarti hammam jadi marifat nggak? Tidak. Tetap Enggak. nakirah ya. Tetap nakirah karena mudhof ilaihnya nakirah. Jadi yang dimaksud dengan kategori terakhir di dalam kategori marifat ini kita lihat di sini di kitab. Jadi dijadikan mudhof kepada isim yang marifat. Tidak semata-mata mudhof. Kalau kepada isim nakirah ya tetap nakirah. Nah, seperti ini nih. Mudhof, kitabu mudhof kepada Zaid. Zaid itu marifat. Nah, kitabu jadi terbawa marifat. Buku Zaid berarti bukan bukunya Ali, bukan bukunya Muhammad, bukan bukunya Umar. Betul kan? Marifat, spesifik. Tapi kalau toilet laki-laki, boleh di situ anak sekolah misalnya kan ada tulisan toilet laki-laki. Oh, Zaid masuk ke situ ya nggak apa-apa. Muhammad masuk ke situ nggak apa-apa. Hasan ke situ nggak apa-apa. Umar ke situ nggak apa-apa. Masih tidak marifat, masih umum. Mafhum? Insyaallah. 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 Nah, kesimpulannya, nah, ma'rifat kategorinya 1 isim domir, 2 isim alam, 3 isim yang dikasih al, 4 isim yang jadi mudhof kepada ma'rifat. Mudhof ilaihnya harus ma'rifat. Nah, maka jadi ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya nakirah, tidak ma'rifat. Seperti baituka, rumah kamu. Ini ka, ini domir. Domir itu ma'rifat. Nah, maka baitunya ma'rifat. Seperti itu. Mafhum? Ada pertanyaan? Nah, sekarang kitabullah, marifat di sini tentukan kalimat tersebut marifat atau nakirah. Kitabullah marifat nakirah. Marifat. Kategori yang mana? Keempat terakhir ya. Isim disandarkan kepada Yang mudhof. Betul, kepada isim isim yang yang ma'rifat. Mudhof Nah, kepada isim yang makrifat. Nah, betul. Isim yang menjadi mudhof atau disandarkan kepada isim yang ma'rifat. Kalau muka Ma'rifat juga. ma'rifat juga. Zaidun Ma'rifat Ma'rifat. juga. Isim alam. isim alam. Masjidun Nakirah. nakirah. Hujratu Zaidin Ma'rifat. ma'rifat. Al-muslimatu Ma'rifat. ma'rifat. Oke. Nah, sekarang kita bikin soal. Ini saya hapus. Umpamanya kita bikin soal seperti ini. Misalnya, yanamu. Misalnya, yakudu. Mengendarai. Zaidun, si Zaid.
Zaid mengendarai sayyaratahu, mobilnya. Sayyaratahu, mobil dia. Zaid mengendarai mobil dia. Sayyaratahu. Tamam. Nah, kita belajar kata kerja kita belum ya. Kita baru sampai di sini. Nah, kita bahas sama-sama. Zaidun kedudukannya sebagai apa? Berperan sebagai Fa'il. fa'il. I'rabnya rafa nasab atau jar. Rofa. Isimnya Mufrad. tanda rafa'nya Doma. Dhamma. dhammah. Terus sayyarata. Kedudukannya sebagai mobil. Kedudukannya sebagai Maf'ul. Bih. maf'ul bih. Rafa nasab atau jar. Nasab. Sob. Isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Tanda nasabnya Fathah. dan dia sebagai Mudhof. Mudhof. kalau dia mudhof hu-nya berarti Mudhofun ilaih. mudhof ilaih. Domir apa? Domir muttasil. Mabni apa? Mutasil. Mabni domah. Dhammah. Nah, selesai di situ. Sekarang kita mau meneliti dari aspek yang lain. Zaidun marifat nakirah. Ma'rifat. Marifat. Sayyaratahu, mobil dia marifat nakirah. Ma'rifat. Marifat. Nah, gitu. Jadi kita bisa karena dia mudhof kepada domir. Marifat. Marifat gitu. Cuma marifat nakirah ini nggak perlu disebutkan di sini. Sekadar disimpan saja dalam pemahaman kita dia marifat. Bisa difahami. Nanti pada bab tertentu, pada kedudukan tertentu akan digunakan. Misalnya syarat kedudukan mubtada harus marifat. Syarat ini harus nakiroh. Nah, itu akan dipakai. Tapi sekarang disimpan dulu saja. Tapi kita tahu gitu, oh Zaidun marifat. Oh sayyaratahu marifat. Nah, jadi kita setelah kita mengetahui cara menjelaskan i'rab, ini kita tahu juga isim yang sedang kita analisis itu dari aspek yang lain. Oh dia marifat, oh dia nakiroh. Bisa difahami? Insyaallah. Nah, kalau dirinci sayyarataknya hu-nya itu sendiri marifat juga gitu. Nah, sekarang kita kalau sudah paham, kita masuk isim dari aspek gendernya. Ada mudzakkar, ada muannats, ada laki-laki. Nah, apa itu mudzakkar? Mudzakkar itu isim yang menunjukkan kepada laki-laki. Mudzakkar. Nah, misalnya Muhammadun, qalamun, kitabun. Kalau nanti akan dibahas ya. Kalau laki-laki yang memang orang itu mudzakkar hakiki. Mudzakkar hakiki, memang mudzakkar hakiki itu memang maksudnya mudzakkar yang memang laki-laki sebenarnya laki-laki. Tapi kalau benda-benda disebut mudzakkar itu maksudnya bukan benda-benda itu punya kelamin, bukan. Tapi benda-benda itu perlakuan secara tata bahasa dalam bahasa Arab dia itu diperlakukan seperti mana perlakuan pada laki-laki dalam penggunaan bahasanya gitu. Seperti itu. Itu mudzakkar seperti itu. Ada yang menunjukkan laki-laki. Kalau muannats menunjukkan kepada perempuan. Nah, sekarang kita akan sebutkan dulu isimnya muannats. Nah, nanti yang mudzakkar berarti selain itu. Seperti ini. Kita sebutkan isim nakirah, isim ma'rifat afwan. Berarti selain ini nakirah. Ini juga sama. Apa saja muannats? Yang pertama nama perempuan. Zainab, Maryam, Fatimah, Su'ad. Itu nama perempuan. Nah, itu muannats. Yang kedua, isim yang di ujungnya ada ta marbutah. Benda-benda kah dan lain-lain. Madrasatun, muannats. Maktabatun, perpustakaan, muannats. Saburatun, muannats. Ya. Terus yang ketiga, isim yang muannasnya itu
Majazi atau sama'i, dalam istilah ini sama'i atau majazi. Artinya muannasnya tidak ada tandanya, tidak ada tak marbutohnya, bukan nama orang, tapi oleh orang Arab dijadikan muannas, dan ini mana suka gitu. Maksudnya mereka pengen jadikan muannas ya muannas. Gitu, tidak ada sebabnya. Arbitrer kalau bahasa linguistiknya gitu ya, ataupun mana suka. Artinya mereka jadikan muannas muannas. Kalau ini harus dihafal, walaupun tidak banyak. Nah, kita harus hafal. Misalnya syamsun, matahari, muannas. Ardun, bumi, muannas. Samaun, langit, muannas. Yadun, tangan. Ainun, mata. Nafsun, jiwa, muannas. Ruhun, ruh, muannas. Ya, itu muannas. Gitu. Nah, itu harus dihafal kalau itu. Nah, gimana cara menghafalnya? Menghafalnya itu dalam perjalanan kita mempelajari bahasa Arab. Nanti akan ketemu satu demi satu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Mafhum untuk nomor 3 ini? Insyaallah. Yang nomor 3 ini tidak bisa diprediksikan. Muannas itu nggak bisa diprediksikan. Harus memang betul-betul hafalan. Nah, yang keempat jama goir akil. Goir akil itu tidak berakal. Maksudnya bukan orang. Jama dari sesuatu yang bukan manusia. Bukan orang gitu. Benda-benda lah dalam bahasa mudah. Benda-benda dan lain-lain ya. Ya bukan sosok manusia. Misalnya kulubun. Kulubun jamak dari kalbun, hati. Kulubun, hati-hati. Kutubun, kitab-kitab. Abwabun, pintu-pintu. Masajid, masjid-masjid. Nah, ketika sudah jadi jamak begitu, jadi muannas. Perlakuan tata bahasanya dia kategori muannas. Bisa difahami? Dan terakhir nama daerah. Nama daerah semua muannas. Nama kota, kampung, negara itu muannas. Gitu. Nah, di luar ini berarti mudzakkar. Seperti itu. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Nah. Afwan yang nomor 4 itu jamak taksir ya Ustaz ya? Yang jamak ghair akil. Betul, jamak taksir. Jamak taksir, kalau jamak muannas salim sudah pasti muannas. Nah, jamak taksir yang dimaksud. Gitu. Tapi ghair akil ya, ghair akil. Kalau yang berakal dia tetap bisa mudzakkar seperti rojulun laki-laki jamaknya rijalun. Gitu. Oh iya. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi tambahan? Nah, sekarang kita klasifikasikan. Sebutkan kategori muannas. Ini semua muannas, tapi kategori apa? Misalnya yang pertama ayatun, kategori apa? Muannasnya. Ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Ahaditsu, hadis-hadis kategorinya. Jama goir akil. Jamak ghair akil. Jamak tidak berakal. Fatimah. Nama Nama perempuan. Nama perempuan. perempuan. Maktabatun. Ada Tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Madrasatun. Ada tak Ada tak marbutoh. marbutoh. Al-Iraq. Nama daerah. Baqaratun. Tak marbutoh. Tak marbutoh. Kutubun. Jama goir akil. Jamak ghair akil. Hindun. Nama perempuan. Perempuan. Udhunun. Majazi. Sama Majazi. Sama'i ini. Jadi hafalan. Udhunun telinga, majazi. Nah, sebagian ulama di Indonesia mengatakan kalau anggota badan yang berpasangan itu hampir dipastikan muannas. Udhunun telinga, ainun mata, syafatun bibir, terus yadun tangan, qadamun kaki itu muannas. Maitatun marbutoh. tak marbutoh. Bangkai ya, maitah. Ardun
Majazi. 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 Kutubun Jama goyer jamak akil. ghair akil, buyutun rumah-rumah Jama goyer akil. ghair akil, ainun mata Majazi. majazi. Nah, seperti itu selesai masalah mudzakkar dan muannas. Nah, kita bisa masukkan ke sini analisis i'rabnya. Contohnya yang ini tadi, setelah kita menjelaskan i'rabnya ini, kita tambahkan Zaidun itu selain marifat, dia juga apa kategorinya? Mudzakkar. Mudzakkar. Gitu. Dia itu marifat. Kalau dari sisi umum khususnya, dia juga mudzakkar dari sisi gendernya. Sayyarah, mobil, Muannas. muannas. Karena aslinya kan ada tak marbutah ya, sayyaratun. Sayyaratun ada tak marbutah, mobil. Nah, gitu. Maka dia muannas. Hu-nya domir, hu dia Nomor mutas. mudzakkar. Mudzakkar. Huwa, betul, dia mudzakkar. Kalau muannasnya kan hak dia perempuan. Ini hu dia laki-laki. Nah, gitu. Jadi kita bisa lengkapi dengan mudzakkar muannas gitu. Misalnya kita tambahkan di sini. Nah, gitu. Bisa difahami, ikhwan akhwat. Nah, insyaallah. Cuma masalah mudzakkar muannas marifat nakirah itu tidak perlu disebutkan. Ketika kita menguraikan i'rab hanya cukup ini saja. Fa'il, rafa, isim mufrad, dannya dhammah, maf'ul bih, nasab, isim mufrad, fathah, mudhaf. Nah, ini. Nah, kalau yang muannas mudzakkar marifat nakirah tidak perlu disebutkan. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut ke materi yang baru. Isim sudah selesai. Kelas, khotam. Ya, di Al-Mir 1 ini khotam, isim. Nah, kesimpulannya begini. Isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab ada isim mufrad, ya, ada musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, juga jamak taksir. Nah, yang mabni yang tidak berubah satu saja, isim domir. Nah, gitu. Lalu dilihat dari aspek lain, isim ada marifat nakirah. Yang marifat pertama isim domir, semuanya marifat. Isim alam, marifat. Yang ada al, marifat. Terus mudhaf kepada marifat, marifat juga. Kalau di luar ini berarti nakirah. Gitu. Terus ada mudzakkar muannas. Yang muannas nama perempuan, ismun nisa ya, nama perempuan. Atau ismul mar'ah, nama perempuan. Terus ada tak marbutah, terus majazi tadi, terus jamak ghair akil, kemudian isim mantiqah nama daerah. Mantiqah itu daerah. Nah, selain ini berarti mudzakkar. Nah, selesai masalah isim. Ada pertanyaan? Tidak Pak ada Ustadz, pertanyaan? Gimana? ada Pak Ustadz. Itu Boleh. penggunaan istilah yang apa tadi, isim mantiqoh, tapi di yang sebelumnya untuk daerah masuk juga ke isim alam ya Ustadz. Iya, betul. Penggunaan istilahnya gitu Pak Ustadz. Betul. Jadi seandainya kita mau gabungkan isim nama daerah, masukkan saja isim alam, tidak perlu dipecah, itu bisa. Itu kan daerah itu kita kasih nama kan, Bandung. Itu kan isim alam juga sebetulnya. Seumpama tidak dipisahkan, nama daerah ini digabungkan saja ke isim alam, boleh, tidak apa-apa. Itu betul. Gitu. Nama bukan yang ini nih. Betul ya? Masya Allah. Kalau nama daerah ini kaitannya dengan marifat nakiroh ya. Nah, kalau isim alam itu kaitannya, nama daerah kaitannya dengan mudzakkar Mudzakkar muannas. muannas, Kalau isim isim alam alam kaitannya ma'rifat nakirah. marifat, afwan. Memang dipisahkan ya, karena penyebutannya, karena ini di sini tidak berkaitan dengan isim alam di sini. Betul. Tapi kalau kita bicara nama daerah, kemudian nama perempuan, kategorinya isim alam juga. Isim alam. Gitu. Bisa difahami? Ada lagi tambahan? Cukup? Nah,
sekarang ini kesimpulannya tuh. Tanda i'rabnya isim mufrad, musanna, jamu dzakar, jamu muannas, jamu taksir itu. Kalau isim dhamir nggak ada tanda i'rab. Dia ditulis apa adanya saja. Yaitu sudah jadi saja begitu. Terus rofa'nya kalau jadi fa'il, nasabnya maf'ul bih, jarnya majrur bi harfi jar dan mudhof ilaih. Itu selesai masalah isim. Nah, sekarang kita masuk masalah fi'il. Ya, atau kata kerja. Fi'il kata kerja. Nah, mungkin kita ada yang pernah mempelajari, kebanyakan dari kita sudah pernah belajar. Fi'il atau kata kerja ada 3 kategori. Ada fi'il madhi, kata kerja yang sudah lewat. Ada fi'il mudhari, kata kerja untuk saat ini. Ada fi'il amr, kata perintah. Nah, fi'il mudhari untuk saat ini atau untuk yang akan datang kalau ada keterangannya. Misalnya ada keterangan besok, minggu depan, itu berarti untuk yang akan datang. Gitu. Nah, fi'il madhi dan fi'il amr mabni, dia nggak mengalami perubahan. Nah, yang punya tabel i'rab itu fi'il mudhari, karena dia mu'rab, mengalami perubahan akhir. Berarti ada tabelnya seperti isim mufrad musanna kan ada tabelnya tuh, tanda perubahannya, rofaknya apa, nasabnya apa, jarnya apa. Nah, fi'il yang ada tabelnya itu yang mu'rab mengalami perubahan akhir cuma fi'il mudhari. Fi'il madhi, fi'il amr dia mabni, dia nggak berubah, mabni. Gitu. Mafhum? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il. Kita lihat di sini. Ya. Fi'il didefinisikan sebagai kalimah atau kata yang memiliki makna. Ya. Makna pekerjaan atau makna peristiwa. Nah, kan kalau meja misalnya itu kan bukan peristiwa. Tapi kalau memukul itu kan satu peristiwa. Nah, satu peristiwa, satu kejadian atau satu perbuatan. Dan dia disertai oleh waktu gitu. Jadi fi'il atau kata kerja tidak lepas dari sudah, sedang ataupun akan. Gitu. Itu perbuatan kita itu tidak lepas dari sudah, sedang atau akan. Gitu. Gitu ya. Nah, yang sudah terjadi namanya fi'il madhi, yang sedang terjadi atau akan terjadi fi'il mudhari. Nanti ada fi'il amar kata perintah. Contoh, fi'il madhi doroba, telah memukul. Fi'il mudhari yadribu, sedang atau akan memukul. Ya tergantung nanti kalau mau akan dikasih keterangan. Yadribu godan, besok misalnya. Akan memukul besok. Itu baru akan. Kalau tidak ada keterangan berarti sedang memukul. Idrib, pukullah. Nah, kalau pukullah waktunya yang akan datang, fi'il amr. Nah, kita mulai dari fi'il madhi. Fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Ya, ada pertanyaan? Ya. Fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kata kerja sudah lewat. Nah, cara menjelaskan i'rabnya, nah, nanti akan kita bahas ya. Fi'il madhi ini mabni itu tetap. Mabni itu tetap. Mabni fathah. Fi'il madhi itu mabni fathah, tetap fathah. Seperti nasara, ra, telah menolong. Nasara, telah menolong. Fataha, ujungnya fathah, telah membuka. Zalzala, telah goncang. Alima, telah mengetahui. Hasuna, telah menjadi baik. Apalagi? Banyak ya. Qafaza, telah melompat. Kataba, telah menulis. Qara'a, telah membaca. Dia mabni, tidak berubah-ubah. Mabni fathah. Nah, gitu. Contoh, ini saya mundur dulu ke bawah dulu. Nah, contoh begini, cara menjelaskannya. Jalasa Zaidun alal kursi. Jalasa fi'il madhi mabni fathah. Tetap fathah.
Segini kita menjelaskan. Zaidun sama seperti tadi ya, seperti pelajaran sebelumnya. Fa'il, rafa, isim mufrad, tandanya dhamma. Ala haraf jar. Al-maq'adi majrur oleh ala. I'rabnya jar, isim mufrad, tandanya kasrah. Mafhum? Ada lagi? Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tadi ada Bu Susi angkat tangan. Maaf kepijit Ustaz, Pak Ustaz. Ah, kepijit. Kepijit. Nggak apa-apa. Mafhum semuanya sampai sini? Nah, insya Allah. Nah, seperti itu cara menjelaskan. Nah, sekarang kita lihat. Ya, silakan yang off cam tidak apa-apa. Kita lihat di sini. Catatan-catatannya. Pertama, fi'il madi itu tetap fathah. Cara menjelaskan i'rabnya tadi, mabni fathah. Yang kedua, kalau fa'il, ingat ya fa'il, pelaku. Kalau fa'ilnya mu'annas, perempuan, maka fi'il madinya tambahkan ta. Ya. Nah, contoh, jalasa Zaidun. Zaidun muzakkar mu'annas. Muzakkar. Muzakkar. Nah, di sini sudah kita pakai itu istilah muzakkar mu'annas. Nah, karena Zaidun muzakkar tidak ada masalah. Fiilnya seperti ini. Jalasa Zaidun. Tapi kalau fa'ilnya mu'annas, Hindun misalnya, kasih tak. Jalasat. Nah, gitu. Jalasat Hindun. Nah, tak ini istilahnya, tak ini namanya alamatut ta'nis, tanda perempuan. Tak ini adalah tanda perempuan. Jalasat Hindun. Berarti pelakunya perempuan. Hindun mu'annas. Gitu. Dua orang misalnya. Jalasa duduk ar-rajulani. Dua orang laki-laki. Kalau perempuan, jalasat aslinya sukun. Al-mar'atani. Karena sukun ketemu sukun, kita tidak akan mengatakan jalasat al-mar'atani. Nah, maka kasrohkan taknya. Jalasatil mar'atani. Jalasa duduk siapa? At-tullabu. Murid-murid laki-laki. Perempuan jalasat at-talibatu. Duduk at-talibatu, murid-murid perempuan. Jalasatil talibatu. Jadi tak ini adalah tanda perempuan. Alamatu ta'nis gitu. Kalau kita menemukan di Quran berarti fa'ilnya, pelakunya berarti mu'annas. Nah gitu. Ya. Misalnya idzas sama'u fatarat. Nah itu. Idzas sama'u syaqqat. Tuh, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu fa'il-fa'ilnya perempuan. Mu'annas. Terus kita bisa menambahkan qad. Ya, kita bisa menambahkan qad artinya sungguh pada awal fi'il madhi seperti qad qamatis shalah, qad qamatis shalah karena fa'ilnya as-sholatu itu muannas kasih tak taknis qad qamatis shalah. Itu catatan-catatan tentang fi'il madhi. Ini cara menjelaskan i'rabnya seperti ini. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kita ambil satu contoh di sini. Ya. Di sini jalasa duduk, siapa yang duduk? Ar-rajulani, dua lelaki itu. Alal kursiya ini di atas dua kursi. Silahkan satu orang mencoba. Saya mau Ustaz. Boleh. Boleh. Silahkan Kak Ulfa. Jalasa gimana tadi? Jalasa dia isim fi'il madhi mabni ala fathah. Mabni fathah. Terus ar-rajulani Dia sebagai fa'il. fa'il, i'rabnya. Isimnya rafa. Isimnya Musanna. tanda rafa'nya Alif. 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 Lalu ala Harf jar. harf jar, afwan. Al-kursiyaini Mudhaf. Maf'ul bih. ada alat situ.
Oh ini apa namanya ma'rifat. Majrur Majrur. oleh ala. I'rabnya rafa nasab atau jar? Nasab. Jar. Jar. Isimnya isim apa? Musanna. Musanna. Tanda jarnya apa? Wah, tanda-tandanya ya. Ya. Nah. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan. Nah, ini. Jan, Ustaz boleh bertanya? Boleh? Bangga, Bu Ani. Ini punten lagi di jalan. Enggak apa-apa nanti. Kalau itu kan ar-rojulani ya, boleh nggak rojulani nggak pakai alif lam? Boleh. Berarti si pembicara tidak Tidak memastikan jelas siapa ya. itu. Orangnya Dia tidak jelas ya. orangnya tidak. Berarti Begitu. larinya nanti ke nakiroh ya. Nakiroh. Ma'rifat ya. Nakiroh ya. Betul. Nakiroh. Kalau al-kursiyah ini nggak bisa ke al-kursiyah kan sama dua. Kan kedudukannya harus peranan dia sebagai Oh, apa? Dia peranannya majrur. majrur ya, sebagai jar ya. Oh iya betul. Berarti harus pilih yang tandanya jar di tabel gitu. Pakai iya. Betul. Kursiyah Betul ini. nih Ustaz. Itu aja yang ar-rajulani kalau misalnya rajulani nggak pakai alif lam, boleh gitu ya. Boleh. Kalau seandainya ada kalimat seperti itu. Boleh. Nah, gitu. Betul Ustaz. Afwan sami-sami. Ada lagi? Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Afwan. Nah, kita lihat nomor 2. Ihmarro memerah. Apa yang memerah? Wajhu Hindin, wajahnya Hindun. Karena dia panas-panasan gitu, memerah wajahnya. Nah, ada yang mau coba? Silahkan. Saya Ustaz. Boleh? Ihmaru fi'il madi mabni fathah. Terus wajhu. Wajhu kedudukannya sebagai fa'il. Tanda i'rabnya rafa. Jenis isimnya isim mufrad. Dan tanda rafanya adalah dhammah. Dan dia sebagai mudhaf. Sebentar. Mudhaf. Nah, terus Hindun kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Sebentar saya kecilkan dulu tulisannya. Pakai Cambria. Mudhaf ilaih. Rafa nasab atau jar? Tanda i'rabnya adalah jar. Jenis isim? Jenis isimnya isim mufrad. Tanda jarnya adalah kasroh. Nah, seperti itu betul. Alhamdulillah. Lagi. Nasoro menolong siapa? Allahu Allah. Pokoknya gini, kalau ada fiil, kita mau cari fa'il, tanyakan apa atau siapa itu fa'il. Ya, Nasoro menolong. Siapa yang menolong? Allah, itu fa'il. Al-muslimina umat Islam fi ma'rakati badrin dalam perang Badar, di perang Badar. Ma'rakah itu perang. Ya, silakan lanjut siapa? Coba Ustaz. Boleh, silakan. Nasara fi'il madi. Fi'il madi, terus mabni fathah. Mabni fathah. Saya besarkan sedikit. Terus Allah. Allahu fa'il. Ya. Terus Rafa. Ya. Isim mufrad. Tanda rafa'nya dhammah. Al-muslimina. Al-muslimina maf'ul bih. I'rabnya Nasab. Nasab. Isimnya jamak mudzakkar salim. Iya. Sebentar saya kecilkan supaya kelihatan. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya ya. Ya. Nah, terus fi harf jar. Harf jar. Terus ma'rakati Majrur.
Majrur oleh fi, i'rabnya jar, isimnya mufrad, tanda tanda jarnya jarnya kasroh. kasrah. Terus dia Dia sebagai juga sebagai modhof. Badrin, Modhof ilaih, apa nasab atau jar? jar, Isimnya isim mufrad, tanda jar tanda jarnya kasroh. kasrah. Iya, betul. Jazakallah khair. Terakhir ya, satu lagi kita coba. Masih ada waktu 5 menit lagi. Safarat, nah ini. Safaratil ustadzatu ilal qaryah. Ustazah pulang kampung, safar ke kampung. Sebentar saya. Ini apa? Ada sedikit gangguan di laptop. Kalau di share screen hidup mati gitu. Kerlap-kerlip terus. Masya Allah ya. Sebentar. Nah, silakan. Siapa yang mau coba? Coba Ustaz. Boleh, silakan. Safa. Safara, Fi'il madi, fi'il madhi, terus mabni fathah, mabni fathah. Taknya apa itu tadi? dan Tanda. taknya tanda mu'annas. Tanda muannas. Ustadzatu, Fa'il, fa'il, i'rabnya, rofa, isimnya, isimnya isim mufrad, tanda rofanya, tandanya dhammah, dhammah. Ila, harf jar, jar, terus al-qaryati, kampungnya harf jar majrur, jurur oleh ila, i'rabnya, majrur, i'rabnya jar, isimnya, isim mufrad, tanda tanda jarnya, kasroh. kasrah. Iya, betul. Nah, seperti itu cara menjelaskan fi'il madhi. Gitu. Jadi kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dari 2 kata tambah jadi 3 kata, 4 kata, 5 kata, dan seterusnya. Gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Masih ada 3 menit. Mafhum semuanya? Bisa difahami? Insyaallah. Insyaallah. Tidak ada pertanyaan? Ustadz izin bertanya. Boleh, silakan. Gimana? Materi yang sebelumnya yang tadi isim. Tadi kan contoh mu'annasnya yang nama daerah itu Misro, Al-Yamanu. Ya, ada yang diawali alif lam, ada yang tidak, Ustadz. Nanti kalau misalnya kita bikin kalimat untuk membedakannya dia nakiro sama ma'rifahnya gimana, Ustadz? Tidak. Semua nama daerah ma'rifat. Jadi al di situ tidak memberi faidah nakiroh ma'rifat, tidak. Itu al itu adalah satu tambahan yang juga sifatnya mana suka juga orang Arab. Kenapa enggak al-misru, tapi kalau Yaman al-Yamanu. Nah, itu enggak ada alasannya. Itu mereka pengen aja al-Yamanu ada alnya. Gitu. Misalnya Sudan, enggak as-Sudan, tapi Sudan saja sudah. Jadi al di situ nggak bisa kita tambahkan kalau untuk nama ya, nama daerah nggak bisa kita tambahkan atau kita buang. Itu pada nama daerah tertentu mereka sudah kasih al di situ. Itu sehingga semua nama daerah ma'rifat. Entah itu ada alnya atau tidak ada alnya. Gitu. Bisa difahami? Iya, Ustaz. Syukran. Afwan. Nah, gitu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Terima kasih Wan dan Akhwat atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, wa iyyakum. Silakan, Pak.